Tolong dibacakan nama yang apa dulu. Kadangnya lagu puja namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu daftar yang membaca terjemahan itu. Yang pertama 120 Ibu Kismiza, 121 Dewi Ahmi, 122 Ibu Nur Hayati, 123 Pak Acin, 124 Bapak Ahak, 125 Bu Karnalis, 126 Bu Yuni, 127 Bu Yuni Sarah, 128 Bu Nita, 129 Pak Salman, 130 Terus Ronald, 121 Pak Jabadi Ong, 122 Pak Safil. Dan sudah lain Pak Salman tak ada. Pak Salman. Ada ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong kami ya Allah dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran, sehingga yang kami pahami, yang kami hayati dan yang kami amalkan sesuai dengan yang sesuai dengan yang maksud. Amin ya Allah. Amin. Walhamdulillah. Silakan yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tarda angkal yahudu walan nasara. Dan sekali-kali tidak ridho kepada Yahudi dan tidak pula Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jika kamu mengikuti dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, tiadalah bagimu selain Allah penolong, pelindung dan tidak pula penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yaslunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya. Ulaika yu'minuna bi, mereka siapa yang beriman dengannya, mereka itu beriman dengannya. Wa may yakfur bi, siapa yang kafir dengannya,
faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, zkurun ni'mati. Hai Bani Israel, ingatlah olehmu nikmat aku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku nikmatkan atas kamu. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan bahwasanya aku telah melebihi kamu atas segala umat. Ani faddaltukum alal alamin, dan bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Iya, bagus. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman, dan takutlah kamu pada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin say'a, dan tidak diterima, tidak membela seseorang dari seseorang sedikit pun, wala yuqbalu minha adal, dan tidak diterima darinya suatu tebusan, wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat darinya sedikit pun, dan tidak bermanfaat kepadanya suatu syafaat, wala hum yunsurun, dan tidak pula mereka ditolong. Kalimat, dan ingatlah ketika menguji akan Ibrahim Tuhannya dengan beberapa kalimat. Wa atammahun, maka dia menunaikannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan kamu bagi manusia sebagai imam. Qala wa min dzurriyyati, Ibrahim berkata, dan aku mohon juga dari keturunanku. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ibrahim berkata, Allah berfirman, tidak berlaku dan itu bagi orang-orang yang zalim. Iya, bagus. Dari mana? Ya, silakan. Wa idza'alna bait, dan ingat ketika kami jadikan Ka'bah masabatan linnasi wa amna, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah olehmu dari sebagian makam Ibrahim tempat solat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahira baiti at-taifin, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, wal akifina warrukai sujud, dan itikaf dan rukuk sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alnal baita 126. Waktu banyak habis bergantian apa tuh banyak. Jadi selesai langsung. Itu kan dah kayak tadi kan. Itu sudah disiapkan. Nah, ada 3 match itu. Nah, sudah tuh jalankan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berilah rezeki penduduknya berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Dia berkata, dan siapa yang kafir pun, maka aku beri. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Yang diberi itu maka aku beri kesenangan dia sementara. Summa attarruhu ila azabin nar. Kemudian aku paksa dia kepada azab neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk tempat kembali. Kita 128. 127 lagi. Ayo Mi. Wa is yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar dari Baitullah dan Ismail. Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang tunduk kepada Engkau. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikan juga dari keturunan kami umat yang tunduk kepada Engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan tunjukkanlah kami tempat manasik kami, dan terimalah tobat kami. Cara. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan tunjukkanlah olehmu kepada kami cara manasik kami, dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul di antara kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatik, yang akan membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan tidaklah ada yang membenci agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa laqad istafainahu fid dunya, dan sungguh-sungguh kami telah memilih dia di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sesungguhnya di akhir
akhirat, dia termasuk orang-orang yang soleh. Isqalahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika berkata kepadanya Tuhannya, tunduklah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia berkata, aku tunduk kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapannya itu kepada anak-anaknya, dan begitu juga Yakub. Ya inna Allah astafa lakumuddin. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu orang-orang yang berserah diri. Bagus, luar biasa. Saya juga ayat sebelumnya. Dan yang masih itu apanya sudah bagus, cara menerjemahnya juga sudah bagus. Tinggal lagi sebagian kecepatan menerjemah lagi. Jadi kecepatan terjemahan jangan dibawakan ke cara menerjemah di apa itu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itulah habis hari itu. Jadi bacanya capek saja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cepat. Jadi kita hemat waktu antara seseorang dengan seorang juga begitu. Nah, alhamdulillah imam kita sudah membacakan ayat itu dalam sholat. Nah, lai rasa bantu tadi bu. Lai, mulai tak boleh tu. Betul-betul kita apakan untuk belajar. Jadi cirinya kita itu adalah belajar. Karena itu pertama sekali yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi nanti kalau belajar pandai ini, pandai itu, pandai itu yang menyebabkan orang berdatangan ke sini nanti. Jadi ada nilai jual kita itu, ada orang-orang yang ingin pandai itu, dia datang itu. Nah, sekian persen orang akan berusaha ingin pandai itu, ingin pandai memahami, ingin pandai mengajar. Kita membuatkan itu, dan itulah ciri khas kita nanti. Jadi ada keseimbangan nanti antara bagusnya bangunan masjid dengan jamaah, pandainya jamaah membaca Quran dan menterjemah Quran, memahami Quran. Sekarang berapa banyak masjidnya megah, indah, luar biasa masjidnya. Ternyata jamaahnya banyak yang tidak pandai baca Quran. Itu nanti kan tanya ada pengurusnya besok. Tanya segagah ke masjid, apa tidak pandai jamaahnya baca Quran? Itu padahal lagu Indonesia Raya itu yang dibangun apanya dulu bangun? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kenapa dia tidak pandai baca Quran dibiarkan? Masjidnya dibangun bagus-bagus, indah-indah. Apa masalahnya itu? Nah, jadi kita nanti bagusnya bangunan itu terimbangi oleh jamaah yang pembangunan jamaah bisa baca Quran, bisa menerjemah Quran, bisa menerjemah bacaan-bacaan sholat segala macam, sehingga kualitas sholat di situ tuh menjadi lebih tinggi. Bapak Ibu tadi berayat apa baca tadi itu? Dari 120 sampai berayat 12 ayat. 13 ayat. Setuju tak? 3 wali ayat tadi itu? Setuju. Jadi 3 wali ayat tadi itu. Nah 13 ayat yang kita baca itu lebih nilainya daripada 1 juz kita baca. 1 juz itu membaca Quran tuh, dia 3 wali ayat. Itu nilainya lebih dari 1 juz itu. Kenapa demikian? Karena diketahui isinya. Apalagi kalau dipahami dengan memahaminya. Atau coba sampaikan,
kita baca Quran satu ayat, Ustaz Adi Hidayat mandang ayat itu saja, gak lebih kadang dia pahala pada dia yang baca. Nah, kenapa? Kita baca ayat dia dengar satu ayat yang didengarnya dari kita hidup, neuron-neuron ayat itu sehingga terhubung dengan ayat ini, terhubung dengan ayat itu, terhubung dengan ayat itu, sehingga pahalanya itu jutaan kali lipat daripada kita. Ingin tak mudah itu? Ingin. Nah, itu kita bersyukur, berterima kasih. Nampaknya kesungguhan Bapak Ibu diberikan hasil oleh Allah. Amin. Allah sudah menjanjikan, kami tunjukkan jalan kami kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ada enggak diceritakan dalam ayat itu? Ayat berapa lagi? Ayat 3. Ini sudah dijelaskan kemarin ya? Sudah dijelaskan? Ada belum? Ada belum? 3. Ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Artinya? Dan telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anak dan begitu juga Yakub. Jadi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan begitu juga Yakub. Ibrahim itu apa dia Yakub? Saudara. Apa tu? Ibrahim itu apa dia Yakub? Yakub apa dia Ibrahim? Belum kenal ya? Sudah diperkenalkan oleh dulu. Jadi namanya memahami ayat. Ibrahim itu anaknya siapa? Ismail satu, yang kedua Ishak. Ishak anaknya siapa? Yakub. Jadi Ibrahim anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub. Jadi apa Yakub ke dek Ibrahim? Cucu namanya ya, cucu. Lalu Ibrahim tu apa dek Yakub? Kakek. Dua kakek. Jadi dia jalur Ishak, dia adalah jalur Ibrahim. Jalur Ibrahim tu jauh itu terputusnya Nabi 30 generasi baru tiba di Nabi Muhammad. Jadi di Ibrahim, dari Ibrahim ke Ismail satu cuma, yaitu Muhammad. Sedangkan di Ishak banyak. Ishak, anak Ishak langsung jadi Nabi Yakub. Anak Yakub langsung jadi Nabi Yusuf. Dari Yusuf banyak yang jadi Nabi, termasuk Musa, termasuk Sulaiman, Daud, apa segala macam. Itu dari jalur Ishak itu satunya. Yang dari jalur Ismail cuma satu. Nah, Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan begitu juga Yakub. Jadi karena masanya tidak sama, kita artikan dibuat oleh ayat begitu. Tapi juga bisa kalau ingin menterjemahnya, Ibrahim dan Yakub telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Nah, bisa juga begitu. Tapi di sini dibuatkan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan begitu juga. Jadi itu ditiru dek cucunya itu Yakub. Apa ucapan itu? Ya bani ya innallaha astafa lakumud din. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama
untuk kamu agama. Itu sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu agama. Agamanya apa itu? Islam. Islam. Jadi sebetulnya Islam itu agama yang diterima oleh Nabi semuanya itu. Persoalan sekarang adalah kalau tiba di kendaraan, ada kendaraan itu buatan pabrik, ada kendaraan itu perbuatan di luar pabrik. Satu, mana rancak yang buatan pabrik atau yang di luar pabrik? Pabrik. Nah, yang di pabrik itu, nanti kendaraan-kendaraan itu ada yang orisinil. Memang betul dari pabrik serupa itu loh, terusnya. Pada umumnya gitu. Tapi ada yang dari pabrik kok, lainnya tukar-tukar di orang apa aja. Ditukar knalpotnya, ditukarnya platnya, ditukarnya apa namanya itu? Modifikasi ya, dimodif lah. Mana rancak yang orisinil itu daripada yang modif? Orisinil. Nah, agama itu seperti itu. Jadi agama itu yang dari Allah itu disebut, distilahkan orang agama samawi. Yang dari Allah, agama samawi namanya itu. Sama semuanya itu. Yang kemudian ada agama yang dibuat oleh manusia, bukan Allah yang buatkan, tapi manusia. Itulah Shinto, itulah Konghucu, itulah Majusi, itulah lain-lain. Itu manusia yang buat itu. Jadi apa ibu-ibu bisa lo buat agama itu. Oh, banyak dibuat itu orang. Bisa lo buat agama. Atau nanti tiru-tiru di orang-orang di Jawa buat agama itu. Nah, itu buatan manusia itu. Tapi cepet ketahuannya. Ya buat salah agama itu tidak ada masalah, tapi jangan dinamakan Islam. Itu sih. Gue nyogil nama Islam. Itu yang jadi masalah. Kalau nyobuat itu Shinto dibuat, Konghucu dibuat itu orang, Hindu dibuatnya itu orang, tidak ada masalah itu dah. Tapi buat itu nama agama. Jangan diapakan ke Islam. Nah kini yang agama samawi itu ada yang orisinil, nah ada yang lagi modif orang. Yang lagi modif orang. Ada ndak agama kalau lagi modif orang? Banyak. Atau nanti dibawa kamu satu kini lah dimodif orang gitu. Yang dibawa kaisa tu lah dimodif orang kini. Nah yang di Islam itulah banyak dimodif orang kini. Sehingga digambarkan di Nabi itu akan terjadilah umat Islam itu 73 golongan. Itu menunjukkan banyak, sebetulnya lebih dari 73. Begitu banyak. Kenapa? Orang itu sudah memodif. Makanya dari setiap kali belajar, aku selalu mendoakan, ya Allah, bimbing kami dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran, sehingga yang kami pahami, yang kami hayati dan yang kami amalkan sesuai dengan yang Engkau ridai, sesuai dengan yang Engkau maksud. Nah, supaya apa? Supaya kau orisinil. Kalau ada yang salah dalam pikiran awak, diperbaiki deh Tuhan. Kalau ada yang salah nyampaikan, dihilangkan deh Allah di pikiran Bapak Ibu. Kalau ada yang salah, akan capek tiba dia untuk mampunya itu, untuk koreksi itu. Karena itu dimintakan supaya jangan melenceng kian kamari ya punya itu. Soalnya ikut dipertanggungjawabkan di akhirat apa yang disampaikan itu. Dan yang diterima pun model itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada melakukan amal-amal segala macam, itu bisa ada yang tidak sesuai apa itu. Itu Bapak Ibu tu berkumpulan je, desia dapatnya dulu itu. Itu berkumpulan bisa dapat di ustaz tu. Apa kumpulan je ustaz-ustaznya itu tu. Bersidang itu. Jadi makanya kita meminta ke Tuhan supaya yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita ayat itu sesuai. Ya, soalnya kini akan terjadi banyak itu semakin akhir zaman semakin banyak itu tuh. Apalagi kalau ngajinya tidak sistematis, maka bapak kan untuk ngajinya sistematis. Apa sistematis? Yang pertama pelajari baca Quran dulu, baca Quran dengan baik. Nah, sudah baca Quran dengan baik, terjemahkan dengan baik. Sudah terjemahkan, pahami, cara memahami ayat dengan ayat. Itu yang paling apa? Ayat. Kalau tidak ada ayat yang bisa memahami, yo hadis. Yang ketiga baru dengan pikiran. Kini orang langsung saya ke nomor 3. Yo pikiran saya dipahami ayat itu.
Sehingga je pikirannya je sesuai, je Quran itu tidak sesuai. Nampak apanya tu Pak? Ke Bapak Ibu anyamnya dia agak dia rusuh, dia agak dia sabit kebakumpuan besok tu agak rusuh. Jadi mulai original jo modifikasi tu Pak. Oh iya, antara original jo modifikasi. Itu. Kalau dapat dapat akan berangkat dalam modifikasi, rupanya lah nyetukar, kalau nyetukar tak tahu ada kan. Di luarnya lain bentuk atau apa ya. Kira dalam lah banyak ganti kira ya. Dia datang ke dua tu. Original lah. Ya, original ya. Itu yang kita buat. Jadi kalau ada dapat dia awak yang selama kau doakan ke Tuhan supaya yang tidak engkau ridhoi, yang tidak engkau apa itu hilangkan dari pengetahuan yang hilangkan, sehingga nanti yang ada itu betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan saja oleh. Agaklah dilakukan untuk beribadah ke Allah. Nah itu yang kalau dari sini itu. Laka 132. Ujungnya diminta apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya? Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Bapak Ibu, coba lihat terjemahannya tu yang dibuat orang di terjemah Quran itu. Aku akan ambil merubah kan? Yang dibuat orang tu coba lihat tu. Yang terjemahan aku tu bisa lihat saja kan. Kau, nyebut serupa kau. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itu artinya buatnya. Jelaslah di persoalan di Quran Bapak Ibu itu serupa itu sedonya tuh. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itu nyebut artinya tuh. Nah, kalau memeluk agama Islam, Bapak Ibu lah Islam sedonya kah? Kenapa mati lera? Artinya lah tiba di level aman. Tidak apa mati lah, tidak masalah itu. Sebenarnya kan ada itu tuh. Tidak kalau arti serupa itu kan laman itu, kan lama memeluk Islam. Apa kamu Islam? Kan Islam kan kelaman itu. Tetapi sebetulnya bukan seperti itu yang dimaksud itu. Yang dimaksud apa? Islam itu kualitasnya terbagi 4. Yang pertama Islam pendaftaran atau didaftarkan. Yang kedua Islamnya beriman. Yang ketiga Islamnya bertakwa. Yang keempatnya Islam berserah diri. Aku yang Islam yang tertinggi. Islam terdaftar. Kan bercelian. Kiri celian kini atau nanti? Empat, tingkatan kualitas beragama atau kehambaan seseorang. Tuh. Yang pertama Islam pendaftaran atau Islam didaftarkan. Kita kaji itu. Yang kedua Islam beriman. Naiknya, ya Islam ya, tapi belum tentu beriman. Ada tak pada itu? Islam ya, tapi belum tentu beriman. Kemudian Islam lah beriman, belum tentu bertakwa. Kemudian Islam lah tiba di tingkat takwanya, la'allakum tattaqun. Sudah di bertakwa, ada orang yang itu Islam berserah diri. Aku sama-sama Islam tuh. Di dalam apa muslimun, yang nomor 1, yang nomor 2 itu 1 dan 2 itu dalam Quran sama-sama muslimun namanya. Tetapi yang dimaksud oleh ayat tadi itu bukan yang nomor 1 ini, tetapi yang ini. Yang nomor 4 ini. Kalau yang arti yang dibuat tadi lah tibusiko lah memeluk Islam lah. Bila Muslim sejauh petang. Al Islamnya lah mati dah alih. Apa itu tidak masuk ke BAP? Apanya? Selama Islam itu masuk kriteria nampe. Iya, orang tuh untuk beriman tuh ada langkah-langkah dulu untuk beriman. Untuk takwa tuh ada langkah-langkahnya dulu.
Nyolunya jalankan lah. Makanya masuk di sikonya baru begitunya masuk Islam tuh. Tapi orang itu begitu masuk Islam, inyo laman. Andaikan nyo mati tidak ada masalah gitu. Paham aku gitu? Orang yang tadinya tidak beragama atau beragama lain, kini umur 70 masuk Islamnya dan baca 2 kalimat syahadat. Masuk Islamnya dengan baca 2 kalimat syahadat. Lah, dosonya dari ketek sampai umur 70 itu Pak, ampuni. Kan gugur dosonya tuh. Matinya kan dapat alih lah. Kan dapat lah. Aman itu. Tiba dia awak lebih sama dia tuh. Enggak, karena awak dari ketek lah apa? Dosa awak tu dihitung sejak bila? Sejak balik. Dosa awak dihitung sejak balik. Kalau inyo dihitung sejaknya masuk itu, umur 70 masuk, umur 70 dihitung. Dari ketek, karena dari ketek itulah gugur. Jadi untuk masuk Islam mubara rejak. Aku membedakan pendaftaran atau didaftarkan. Awak kan didaftarkan, orang tuh pendaftaran. Awak didaftarkan, namanya didaftarkan lun beraja awak lain, lun apa awak lain. Nah, biko waktu yang berjalan. Dengan berjalan waktu kalau lagi beraja awak, naiklah ke beriman. Lagi beraja, lagi beramal awak, naiklah ke takwa. Makanya orang yang puasa tu, lah bertakwa atau belum bertakwa? Secara berdasarnya alun singgonya tujuan ayat itu la'allakum tattaqun. Hai orang beriman diwajib. Orang beriman orang niko kok beriman kok. Hai orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kan orang siko. Nah, bukan orang iko yang diwajibkan, tapi orang beriman kok diwajibkan atas kamu bertakwa sebagaimana orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jangan itu. Jadi ada sekian amalan untuk bertakwa itu. Kini puasa-puasa yang dilakukan itu kalau tidak sesuai lah ya apa? Walaupun puasa tarawih tapi belum tentu takwa lah. Sampai di takwa ke situ la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada puasanya mudah-mudahan juga lah bertakwa itu. Adunya lah. Hanya lah bertakwa masih mudah-mudahan? Enggak, hilang mudah-mudahannya. Jadi yang serupa dan bertakwa itu harus dikaji nanya. Nah dari bertakwa itu nanya lu celai Islam. Tiba di siko kok mati tidak apa? Itu ya, mati di level aman. Kalau level aman namanya tiba siko. Jadi jangan kamu mati kecuali kamu sudah berada di Islam berserah diri. Artinya kalau kamu di siko jangan mati dulu. Kalau di siko jangan mati dulu. Kalau siko jangan mati dulu. Anak tiba siko tidak apa mati beres. Aman, level aman. Walaupun tidak mati tiba situ. Tapi andaikan mati, aman itu untuk perjalanan. Nah apa? Apanya? Orang bertakwa masih ada level lain. Orang tuh lah bertakwa tuh lah bagus itu. Orang bertakwa tuh lah dipuji-puji di dalam apa itu. Kadang-kadang kalau orang berserah diri itu dia tidak perlu selalu berserah diri silakan. Pengertian siapa? Itu yang menurut pikiran dia. Itu yang bapak kan tidak orisinil. Ya. Itu menurut siapa? Yang itu tuh menurut siapa? Kalau itu nanta apa itu? Itu yang jadi apa? Untuk itu dicari ayat-ayat yang bercerita tentang berserah diri. Itu dipahami. Tapi kalau tidak, kalau berserah diri tidak perlu sembahyang. Itu jadinya kan? Makanya Islam itu artinya itu apa? Arti Islam itu berserah diri. Selamat satu apa lagi? Tunduk, patuh, berserah diri. Tuh damai, itu arti Islam itu. Jadi orang yang Islam itu orang yang damai. Orang yang Islam itu orang yang tunduk. Orang yang Islam itu orang yang patuh. Orang yang Islam itu orang yang berserah diri. Kafah kepada Islam kafah itu Islam yang tiba siko sebenarnya itu. Islam kafah itu. Ada tentu sigonya lah Islam kan, lah beriman kan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Udkhulu fi silmi kafah. Nyala tiba siko kan.
masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Maksudnya siku. Tapi ketakwa, tapi berserah diri. Kanlah Islam lah beriman ya tuh. Nah dipanggil itu ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman. Kanlah sembayangnya tuh, lah puasanya tuh. Dipanggil untuk masuk Islam. Bukan orang di luar Islam. Jadi untuk memahami berserah diri itu harus juga ayat pula. Berapa banyak ayat di dalam Quran yang bercerita tentang itu. Iya. Iya. Orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Artinya kita kan sama-sama beribadah, sama-sama belajar. Iya. Apa membedakan prestasi yang bertakwa itu orang Ustaz? Nah, itu lagi kita jelaskan di ayat 2 kan? Ayat 2 itu yang allazi zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab tidak ragu padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa adalah orang yang menjadikan Quran petunjuk dalam kehidupan, dalam berbagai lini. Kalau makan bah petunjuknya, kalau minum bah, kalau mengicip bah, kalau berundiang bah, kalau kesaduannya kan ada dalam Quran. Semakin banyaklah dia menjadikan Quran sebagai rujukan, semakin tinggi takwanya. Semakin saketeknya ambil Quran itu sebagai rujukan, semakin rendah takwanya. Nah, jadi awak sadonya pun tak sama takwa apanya tu. Kualitas. Kualitas takwa itu tak sama tu. Sebanyak apa dia baru menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Semakin banyak maka takwanya semakin banyak, tinggi. Maka kalimatnya bukan bertakwa saja, hakko tukoti. Iya, dengan bertakwa. Apa tu? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar. Kan beda aja takwa biasa tu. Nan sebenar-benar takwa tu naiknya kemari kan. Nan sebenar-benar takwa tu tibunya siku tu. Makanya memahaminya termasuk ayat. Itu nampak lu memakai di kalangan Buddha. Oh iya, nampak dari keseluruhan. Kalau didetailkan ya tambah kabur boleh. Kalau didetailkan apa? Panjang cerita. Yang didetailkan, jadi kalau didetailkan apa? Didetailkan allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Beriman ya. Wa yuqimu sholat dan mendirikan sholat. Yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, mereka kan yang wa mimma razaqnahum tu. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada. Wa ma unzila min berimanlah wa bil akhirati dan dengan akhirat. Itu kan kita laki itu songgok-songgok supaya jadi isinya. Biasa kan bacanya sangok seperti itu. Sehingga dah tentu isinya di dalam. Makanya buat itu 1 ekor, 2 ekor, 3 itu. Nah, itu di situ ada 6. Tambah nanti di Ali Imran. Di Ali Imran itu ada 5. Di Ali Imran itu ada 5. Yang 5 itu adalah orang yang bisa mengendalikan marah. Nanti jelekan yang bisa mengendalikan. Iya, bukannya keluar marah, bukannya simpan di dalam. Jadi marah itu kalau dikeluarkan di lalanya orang. Kalau disimpannya di dalam malah tui ke dalamnya. Jadi orang yang bisa mengendalikan marah, sehingga tidak merusak keluar, tidak merusak ke dalam. Di situ jelai di situ itu adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Apa maksudnya di waktu lapang jadi waktu sempit? Di waktu lapangnya jo banyaknya, di waktu sempitnya jo seketiknya, hanya tetap berinfak. Itu makanya infak itu macam-macam itu yang kita apakan. Ada nan infak jo kotak apa itu? Ada kotak infak kan? Ada dan jo di tidiang. Ke tidiang.
Adonan jalan infak. Adonan berjalan, adonan pakai donatur, adonan pakai apa itu? Tangguh di jalan. Tangguh di jalan. Tangguh di jalan. Ya, kalau tangguh di jalan itu di apa namanya itu? Masih ada kajian-kajian apa? Masih ada kajian-kajian berikutnya tangguh di jalan itu. Iya, itu lun final kajiannya itu. Lun final. Berarti tidak boleh Ustaz? Iya bukan tak boleh, bukan tak boleh. Alun final. Kenapa? Ya. Karena sugesti motivasi berinfak di dalam itu belum bagus, sehingga terpaksalah dia apa keluar menangguh ke jalan itu. Nah di satu sisi bagus tuh banyak masjid yang bagus di tepi jalan tuh. Kan bagus satu sisi. Tapi di sisi lain orang yang berjalan itu belum tentu orang Islam saja. Itu menjadi momok lo seketik itu. Nah, tapi makanya di situ sedikit ada dilema. Kalau keuntungannya tuh alhamdulillah lah banyak masjid-masjid rancak di tepi-tepi jalan yang kalau kita sholat di situ agak nyaman, itu akan terbantu orang-orang yang. Jadi di satu sisi bagus itu, tapi di sisi lain agak dilema. Tadi Ustaz hampir beli tantan dah Pak. Hah? Kurang nak beli tantan. Iya. Ini ambil jalan tu banyak. Tapi itu tidak kita kejiwana sampai nyampe jalan. Itu banyak persoalan. Itu dirunjangkan jurang tu nemu. Dah selesai dah waktu turun. Selesai ya. Itu terpaksa jurang tu dibicarakan tu. Ya sudah. Ada keuntungannya apa? Sekian persen ini, sekian persen tadi. Iya. Ya, nama yang penting ada kesepakatan. Ya. Para pasien itu karena artinya apa? Itu yang banyak yang kita keliru, yang banyak keliru itu gitu. Di dalam Islam itu orang-orang yang berjuang, orang-orang yang bergerak untuk menegakkan Islam sehingga kau berjalan itu berdiri kau tegak itu orangnya apa namanya dalam Islam? Fisabilillah. Nah, fisabilillah namanya. Nah, fisabilillah itu ada anggaran di zakat. Aduh, salah satu dari 8 asnaf. Ada ayat lain di luar zakat yang apa itu itu ada. Sebetulnya orang fisabilillah itu harus kita cari. Bah kita bersemangat membantu masjid, membantu musola, bersemangat lagi kita membantu fisabilillah itu. Sebenarnya begitu. Tapi pikiran orang karena tidak baca ayat banyak itu tidak tahu. Itu ada. Kan kamu baca ayatnya nanti lah ya hari lah jam berapa. Jadi kita memahami itu memang harus ayat. Amba kerja yang kini. Tapi tidak tambah kaji kita tidak masalah ya. Tambah juga kita. Surah Al-Baqarah ayat 272. Membawa pegadang cerita. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Nah,
orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi dengan bebas. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Ada berinfaklah. Dari sekian banyak berinfak, kau ada satu hal kepada orang yang terikat di jalan Allah. Orang terikat di jalan Allah, ini tidak bisa berusaha bebas seperti kita berusaha. Oh, bisa ikin kamari bau saw bisa ikut, ini tidak bisa, terikat. Nah, hendaklah kamu berinfak untuk itu di samping yang lain-lain. Itu ambo contohkan satu apa Pak? Satu kejadian di kampung ambo dulu itu ada orang yang imam di masjid itu. Inyo maja ngaji. Inyo imam, inyo maja ngaji. Anak-anak ada sekian yang beraja di situ. Maghrib, Isya, subuh itu pada umumnya 3 waktu. Dia malu di kampung. Dan inyo bekerja motong karet. Anaknya 5. Siangnya, paginya pergi kerja, motong karet ke sawah segala macam. Kemudian anaknya semakin gadang, tiba anaknya di SMK. Ini SMK. Nah, tentu biaya semakin gadang. Ndak tahu dia pergi motong karet dan nado tu lho. Anaknya lah 5, lah tiba yang gadang lah tiba di SMK. Tibalah pikirannya, kalau ketatap yo di kampung, anak kadang-kadang perlu biaya. Kapai ikut suruh tinggal. Nah, akhirnya pailah nyo merantau dan dapat pekerjaan yang apa, dan nyo kirimlah piti seminggu sekali mulyari ke kampung untuk anak dan istrinya. Bisa anak istrinya lanjut sekolah. Nah, cuma nasib surau sapaninggainya. Uranan sembayang kadang ada kadang indah. Surau tu lah apa? Lah sama, kemudian orang ngaji sampai sekian bulan belum juga ada oleh guru ndak ada. Nah, siapa yang salah? Inyo ko yang salah atau orang sekampung tu yang salah? Buang. Orang sekampung tu yang salah deh, yang boleh. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ayat ini, padahal sangat mendesak. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang fisabilillah, baik yang kaya, yang maupun yang apa, itu tidak ada masalah, berinfak untuk itu. Kenapa? Ibarat oto itu kalau tidak ada supir, tidak jalan oto itu. Nah, itu ya betapa sebetulnya Allah memikirkan masing-masing apa itu. Sampai nanti di harta itu, kita harta coba cari ayatnya dalam Quran itu. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Saya tidak sampai ayatnya ya. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian atau yang tidak meminta. Jadi di dalam harta kamu itu ada hak orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi dalam harta awak itu ada hak orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Nana awak lagi yang yang minta. Maka banyak yang minta-minta. Padahal itu Al-Quran sudah memaparkan beri yang meminta dan yang tidak meminta. Kalau kita banyak memberi yang tidak minta, maka yang minta-minta tidak akan ada. Untuk tahu itu, kita harus terjun ke lapangan. Preso di sekitar awak, data sadonya itu disediakan, diapakan segala macam, dihidupkan ekonominya segala macam. Nanti yang meminta-minta kian kamari itu tidak ada oleh. Kini kenapa dia minta-minta? Ternyata di tempat dia berada itu tidak ada dapat apa. Kalaupun ada sekali setahun waktu bulan puasa, hanya itu tidak bulan puasa saja. Hari-hari kau kan hidupnya tu, perlu makan dia nya, tidak apa kan.
Nah, karena nampak apa itu? Jadi dalam Quran tuh macam lihat rumusnya luar biasa. Karena apa? Karena memang ada orang yang memang tidak bisa dia gimana modal lebih modal turinya. Kurang tuh tak bisa dibimbing untuk usaha. Bantu nya abi itu. Bama aku itu dia tidak mengerti berusaha tuh. Tapi nyala keluarga. Nah, orang tuh tidak bisa diagi saja orang. Harus ditunjukkan kenya. Nah, makanya memberi harta itu kalau dapat diringi dengan pendidikan. Tunjuk aja cara. Itu lebih tinggi pahalanya tuh. Nah, tapi orang menunjuk tuh banyak takut. Encaklah diagi senyap piti. Biko tersinggung. Dia biko tersinggung tuh akhirnya tersinggung tarwi saya. Datangnya ke tarwi tersinggung tarwi. Patanglah dia gini apa jo. Itu kan tersinggung jadi. Bang aku gitu karena memang ada orang yang tidak bisa mengelola uang. Itu kedibaan. Harus ditunjuk diajarkan dulu. Ambil contoh lah. Tanya orang tuh yang menggali-gali lontong kagak sate kah atau apa yang lain-lain segala macam ada kerajonya apa kepandaian menggali sate misalnya udah itu kan sate pandai barah diperlukan untuk apa yang ada gerobak doh enggak berapa biaya gerobak 3 juta misalnya 3 juta itu apa kok barah perlunya kok modal perlu 2 juta misalnya udah itu wah akhirnya piti 2 juta gerobak lado apa lado sebenarnya kan lado itu aturannya kan bisa itu tapi ternyata tidak bisa 3 bulan sudah itu datang kawan dia minta lah nyawa dia 5 juta tadi habis karena juga gerobak api bagi ada nama dia itu tuh kan ada dia itu kalau itu tidak ada pendidikan, kamu dia itu terus itu perlu pendidikan. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah Bapak Ibu cara memahami piti kok nanda apa. Umpamanya nyobek sate. Sore itu dalam kotak bakso piti 300.000. 300.000. Inyo menyangkut itulah piti berasi 300 itu. Lah bisa nyo dia mudik malam tuh karena lah tak jual sate 300.000. Lupanya dari 300.000 itu ternyata barang modal di dalam itu. Misalnya 200, kan 200 modal. Aturannya modal kok diambil dulu untuk dimodalkan buat sate besok. Nyo mainnya cuma di 100 itu. Di situlah nyo makan, di situlah nyo menabung, di situlah nyo apa di 100 itu. Tapi karena ikut tidak dipisah, nyo menganggap lah piti barasi 300 itu. Itu tuh, ada enggak orang ada itu tuh? Kalau dia modal tadi 2 juta, yang sehari 200, atau nyoelo yang sisa tadi lah itu. Ambil 200 lain. Tapi 300 biko, kalau jualnya 300. Ambil yang 200 yang sisa lain. 10 hari, lebih 2 juta itu. Atau itu ngadu lo balik. Modal habis. Itu habis. Ada orang ada tuh? Itu dah taluk jadi itu. Itu harus diadakan pelatihan tuh. Jadi sampai ke situ diperhatikan oleh Al-Quran. Alai taluk mengamalkan model itu tuh. Sudah bisa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu lebih bisa dikatakan orang yang bersekolah tinggi gitu. Iya. Iya juga. Jadi kan beriman dan bertakwa. Jadi belum bisa kita jamin orang yang bersekolah tinggi. Harusnya orang yang bersekolah tinggi itu pasti beriman dan bertakwa. Menurut pikiran siapa? Menurut pikiran ya. Jadi bagaimana Ustaz? Ya bagaimana? Nabi itu sekolah tinggi enggak? Tidak. Abu Bakar, Utsman itu sekolah tinggi enggak? Tidak. Tapi imannya itu mana tinggi pada tingginya. Sekolah itu kan hari kini beberapa abad baru sekolah kok. Dari zaman dulu mah ada sekolah itu. Selesai di masjid sedaya. Akhirnya dia meninggalkan masjid, itu jadinya orang lain meninggalkan masjid ini. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu dengan bersekolah itu
itu satu peluang untuk kita bisa beriman bertakwa, satu peluang, tapi bukan satu-satu peluang, salah satu peluang. Karena di zaman dulu tuh tidak ada sekolah, tapi orang beraja ada. Nah, tuh sekolah ada dulu, tapi orang beraja. Nah, orang dulu lebih tinggi apa berajanya daripada orang kini, orang-orang sekolah kini. Dulu sekolah tidak ada, tapi yang diapakan berajanya, motivasi belajarnya tinggi di zaman Nabi itu, di zaman sahabat itu. Sampai-sampai di waktu itu siapa yang mengarang buku di zaman Umar bin Abdul Aziz mengarang buku itu, di samping bukunya tajwa diberi emas oleh raja, emas seberat buku yang dikarang itu. Jadi sudah itu buku itu siap ditimbang. Kalau seperempat kilo barek buku itu, dia ambil seperempat kilo. Kalau seperempat kilo, berapa pitinya itu? Kalau sekilo ambil berapa pitinya? Lebih 100 juta. Oh, jauh lebih. Jauh lebih itu. Kilo itu. Nah, kalau itu yang buat di zaman Umar bin Abdul Aziz ada tanggung bisa buat traktir bapak ibu tawi kan. Kamu ngarang buku kan? Diaginya ame sabarek buku itu. Untuk banyak ame bisa buat traktir ibu apa tawi kan. Ada orang kejaksaan Ustaz, ada 52 kilo. Simpan rumah. Kawal ya? Maaf aja. Nah, jadi untuk memahami wa mimma razaqnahum tuh ya, wa mimma razaqnahum yunfikun kan itu tuh. Nah, jadi Bapak Ibu kan yang ketiga apa tadi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami infakkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu kan labau sawah mencari rezeki, pagi pulang sore. Ala dapat rezeki itu untuk ada, Pak. Secara garis besar terbagi dua. Yang pertama untuk kita dan orang yang berada dalam tanggungan kita. Itu yang pertama. Kita dan orang yang berada dalam tanggungan kita. Yang kedua untuk Allah. Bagi dua, untuk awak dan untuk Allah. Anan untuk Allah itu apa? Nah, untuk Allah itu yang pertama untuk masjid. Ya, karena di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah bersabda, masjid atau musola di kitanya masjid atau musola. Siapa yang membangun masjid dari hartanya, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga, mahligai di surga. Syanan membangun masjid. Maka banyaklah orang membangun masjid, berlomba-lomba sampai surang-surang. Tapi karena motivasinya hanya nanti danga itu, ya alhamdulillah nyocobalah pupu membangun masjid, walaupun nyo indak baik kah. Tapi yang mengkajinya selanjutnya apa? Allah menepati janjinya dibangunkan mahligainya dalam masjid. Tapi di dalam surga. Tapi besok mahligai kau banyak yang kosong dalam surga, Pak. Banyak yang kosong. Mahligai istana-istana rancak saya, tapi kosong. Iya. Bagaimana kok kosong? Orangnya tidak siko kini dah. Di mana orangnya? Dalam neraka. Aku masalahnya kok. Sehingga banyak kok. Atau lebih bisa dikontrakkan? Tidak bisa dikontrakkan. Nah, untuk itu bersemangatlah untuk membangun masjid, tapi bersemangat pula lah yang menyebabkan kita bisa cepat masuk surga. Karena mahligai itu dibangunkan di dalam surga. Kalau tidak dibuat amalan yang menyebabkan kita cepat masuk surga, itu awak tak katong-katong mahligai dalam surga. Soalnya kalimatnya siapa yang membangun masjid dibuatkan untuknya mahligai dalam surga. Kan dibuatkan mahligai dalam surga. Akhirnya supaya apa? Dibuatlah amalan yang mempercepat kita masuk ke dalam surga. Nah, di antara amalannya itu apa? Ada lain ada untuk Allah itu untuk anak. Jadi hadisnya itu yang berbunyi itu. Nah, Rasulullah bersabda, aku dan para pengasuh anak yatim, kafilul yatim, pengasuh anak yatim,
akan berada di dalam surga seperti kedua ini. Nah, menunjukkan jari itu, beliau memberi isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang mengasuh, memelihara, memperhatikan anak yatim di dalam surga hakaza, seperti ini. Nah, nabi itu dalam surga atau dalam neraka? Surga. Dalam surga. Orang yang mengasuh anak yatim atau hakaza, seperti ini nanti dalam surga. Jadi memperhatikan anak yatim salah satu jalan untuk mempercepat masuk surga. Salah satu jalan. Di buat Mas Haji, mah lagi dalam surga. Awak pelihara anak yatim, kau mempercepat kita masuk surga. Kalau masuk surga capek basuh Nabi. Mari guys. Jadi rumusnya surga itu. Amalan apa lah yang mempercepat? Gue amalan-amalan tuh. Itu banyak keterangannya ke bawah dan itu dijelaskan oleh ayat dan hadis. Jadi bukan oleh pikiran kita. Jadi makanya pikiran kita tuh dipandu di ayat hadis. Nah, Pak. Kalau agak banyak tawanan nampaknya kan. Sampai itu kaji mungkin dia kaji dapat tambah kalau banyak yang dapat. Gara-gara bapak ibu kok. Tambah barek gitu. Tambah barek gaji. Ayo maka ada uli ditarang nah. Nanti ngaji. Ada Al-Maidah. Ada dari Bupat. Wah, alhamdulillah. Minggu petang dari Bupat ya. Minggu petang. Jumat. Jamaah sedanya. Alhamdulillah. Itu termasuk infak yang nomor 3, ciri takwa nomor 3 di nomor 3 di Al-Baqarah dan termasuk di Ali Imran itu, yaitu menafkahkan sebagian harta yang diberikan kepadanya. Di Ali Imran baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Siapa yang akan jadi orang-orang bertakwa? Siapa yang nyusul untuk minggu besok? Nampaan buktinya. Ya, Bu. Sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai itu loh.